Haleluya, Shalom Elohim, bertemu kembali dalam ruangan kesaksian. Pada ketika ini Tuhan meletakkan di hati saya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang ke-10 dan ke-11, di mana firman Tuhan ini adalah tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Dan pada masa yang lalu saya juga pernah mengikuti seminar-seminar akhir zaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya bacakan firman Tuhan ini, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, firman Tuhan ini disampaikan, kata-kata ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali, di mana ayat ini rohnya berbicara. Perhatikan anakku bahwa ayat firman ini, kata-kata yang telah dibacakan sebentar tadi, diucapkan oleh malaikat Tuhan pada ketika itu. Dan malaikat yang bertugas pada ketika ini belum dibukakan mengenai rahasia-rahasia kerajaan surga, bagaimana perihal kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah rahasia di dalam dimensi roh dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana ramai hamba-hamba Tuhan yang menolak kesaksian kami mengatakan bahwasanya kedatangan Tuhan confirm datang di awan-awan, di mana ramai yang menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan dan menidakkan kesaksian kami bahwasanya roh Alfa dan Omega, Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Mereka menolaknya mentah-mentah. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-27 dan 28, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di firman Tuhan ini sudah dijelaskan oleh mempelai bahwasanya firman ini sudah tergenapi di dalam dimensi roh dan kebenaran, di mana kedatangan anak manusia itu di dalam roh, di awan-awan itu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita, tetapi hanya dapat disertai oleh orang-orang kudusnya yang memuji menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ayat yang ke-28 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Haleluya. Anak manusia sesungguhnya telah datang ke dalam dunia ini. Dialah raja segala raja, tuan segala tuan, dan dia sedang menggiring pada saat ini umat-umat gembalaannya, domba-dombanya, untuk masuk ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan Bapak Ibu, di seluruh muka bumi ini pada saat ini ramai orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Mereka mempercayai itu akan berlaku di Israel. Di Israel, di Timur Tengah di sana, dan Pangeran Ilahi telah membukakan bahwasanya kedatangan Tuhan di awan-awan itu nantinya akan diambil alih oleh Project Bluebeam. Siapakah pemegang Project Bluebeam ini? Yaitu orang-orang bijak pandai, golongan elit global yang menguasai dunia ini. Mereka tahu Tuhan akan datang di awan-awan, dan mereka menciptakan Mesias palsu. Mereka boleh menciptakan gambaran kuda di awan-awan. Mereka boleh menciptakan gambaran malaikat di awan-awan. Mereka boleh menciptakan gambaran Bunda Maria di awan-awan. Bahkan menciptakan sosok Yesus di awan-awan. Dan itulah orang akan bersujud, menangis, dan mereka menyangka bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Padahal itu adalah Mesias palsu, itu adalah penipuan. Akan berlaku melalui Project Bluebeam ataupun hologram itu.
Dan firman Tuhan di dalam Lukas bab yang ke-12 ayat 40 saya ingin bacakan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Perhatikan firman Tuhan ini. Anak manusia datang pada saat yang tidak kita sangka. Kita sangka, kita pikir-pikir dia datang di awan-awan. Konfirmkah mata kita manusia debu tanah yang sudah begitu berdosa di zaman ini boleh melihat dia datang di awan-awan dengan mata kasar kita, sedangkan mata kita ini apabila kita melihat matahari, cahaya matahari saja pun kita akan menjadi sangat silau, berpinar-pinar, apatah lagi melihat kemuliaan Tuhan. Manusia debu tanah yang berdosa ini Bapak Ibu tidak layak melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Bapa di surga tahu bahwa manusia debu tanah ini sudah sangat berdosanya. Dia datang sekali lagi dalam pribadi anak manusia, mengambil sosok pribadi anak manusia untuk menetralkan darah umat manusia yang begitu besar yang telah dicemari oleh cairan Lucifera itu. Cairan Lucifera itu telah membuatkan banyak jiwa-jiwa telah pergi tanpa pertobatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, saya menyeru kepada semua yang sudah menerima cairan Lucifera tanda binatang itu, bertobat, berlutut, memohon pengampunannya, memohon kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini. Dia mau menetralkan darah kita, menyucikan darah kita daripada cairan Lucifera ini. Jangan sampai apabila kita berpulang kepada Bapa di surga, kita ditanya, mengapa mengambil tanda binatang itu? Dan di sana apabila kita menyesal, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbalik ke muka bumi ini untuk menyesali tindakan perbuatan kita yang telah mengambil tanda binatang itu. Marilah kita duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya. Apakah kesannya apabila kita telah menerima tanda binatang itu? Tahap pertama ini, dia sedang menandai seluruh dunia. Tahap kedua, dia mau menawan jiwa kita, roh kita untuk tunduk menyembah kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita tunduk menyembah kepadanya. Sedarkah Bapak Ibu, apabila kita telah menerima cairan tanda binatang itu, kita harus tunduk kepada SOP-nya, kepada standard of procedure-nya. Sekiranya tidak mengambil tanda itu, kita tidak boleh datang beribadah, berjemaat di gereja. Oleh karena itulah, setelah ada tanda binatang itu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berbicara kepada umat-umat domba-domba gembalaannya untuk mengunci pintu beribadah menyembahnya. Inilah tubuh kita ini adalah bait sucinya. Kita menyembah dia di rumah kita masing-masing. Kita berlutut bersujud menyembah kepada dia. Karena Bapa di surga tahu semua denominasi gereja-gereja yang ada di dunia ini telah dikawal oleh tanda binatang itu. Dan marilah kita merendahkan hati kita, bersujud, bertelut, karena dia sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Dia sedang berbicara dan dia sedang mencurahkan belas kasihannya, pengampunannya sebelum dunia ini, zaman ini ditutup, karena kerajaan 1000 tahun segera akan berdiri di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Amin.